kita khatamin Al-Quran saat ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji mari sama-sama kita ucapkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu tanda syukur, bukti bahwa kita bersyukur adalah dengan melafazkannya, salah satunya ya. Artinya kita dengan sadar merasakan nikmat, kemudian kita berterima kasih kepada Allah, makanya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini review kembali materi yang Selasa lalu kita bawakan gitu, kita diskusikan, yaitu tentang sebuah surat dalam Al-Quran, yakni surat adalah surat terfavorit ya. Kenapa terfavorit? Karena buktinya ini adalah surat yang kedua, mungkin terbanyak ya, terbanyak kedua yang dibaca oleh umat Islam di Indonesia khususnya gitu. Ya, nggak lain nggak bukan, ya tentunya selain Al-Fatihah adalah surat Al-Ikhlas. Ya, ini kemarin ada catatannya dan kita sharing gitu ya bersama-sama. Ini kajian mentoring, ya mentoring Islami. Lagi-lagi disclaimer dulu, bukan dalam rangka saya ngustad gitu ya, bukan. Tapi memang ini sebuah panggilan menurut saya pribadi ya, untuk share apa yang sudah saya tahu, apa yang perlu kawan-kawan tahu, ya khususnya ini teman-teman mentoring ya, alumni dari sekolah saya gitu ya. Dan saya upload di YouTube. Ini juga salah satu fungsinya supaya bisa menyebar manfaatnya ke banyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya orang. Nah, jadi surat ini adalah surat Al-Ikhlas, surat yang ke-112, ayat 1 sampai 4 ya. Dia terdiri dari 4 ayat dan turunnya itu di mana? Di Madinah atau Makkah? Ya, di Makkah ya. Ini di Makkah. 4 ayat, 15 kalimat dan 47 huruf. Jadi kalau kita baca sampai tuntas tuh surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang mana sih? Kalau misalnya mungkin lupa namanya atau nggak tahu nama suratnya, surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya surat Al-Ikhlas. Saking ikhlasnya memang ya. Surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas, padahal kata-kata ikhlasnya itu nggak muncul gitu. Ya. Nah, tadi surat Al-Ikhlas itu terdiri dari 47 huruf yang artinya kalau kita baca secara keseluruhan dan kita mengingat apa yang pernah Nabi sampaikan, bahwa ketika kita baca satu huruf Al-Quran dan Nabi bilang bukan alif lam mim satu huruf, ya jadi bukan alif lam mim itu satu huruf, enggak, Nabi bilang alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, maka per hurufnya kata Nabi kita akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebayang nggak kalau seandainya ada orang baik kepada kita,
Ya, orang memberikan sebuah kebaikan sama kita, tentu kita kan sangat suka, sangat senang, sangat bahagia dengan kebaikan yang telah orang berikan kepada itu. Satu padahal. Misalnya tadi pagi kita diberikan ditraktir sarapan, itu kan sebuah kebaikan kan? Sebuah gitu. Nah, ini satu hurufnya, ya satu hurufnya itu akan diganjar atau akan diberikan, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Jadi 470 kebaikan yang akan Allah berikan bagi siapa saja orang yang membaca satu kali surat Al-Ikhlas. Gitu ya. Satu kali membaca surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau misalnya untuk orang kayak kita ini orang mager, ya karena kita bukan terlahir di dunia pesantren gitu kan. Bukan terlahir atau memiliki circle dengan orang-orang yang agamis gitu ya. Nah, kita hanya orang yang biasa dan kebetulan mendapatkan hadiah atau mungkin mendengarkan video ini gitu kan. Nah, ini adalah kabar Kabar gembira gembira untuk kita untuk semua kita gitu. semua. Karena ya buru-buru kita ngatamin Al-Quran gitu kan. Ya, baca aja kadang-kadang kan susah. Sehari bisa satu juz, itu udah luar biasa tuh untuk orang-orang kayak kita tuh. Ya, orang yang umum, yang kita kerja sehari-hari mencari nafkah, ya, mencari sesuap nasi dan segenggam berlian, ya. Maka susah tuh kalau untuk membaca Al-Quran sampai hatam kan gitu. Nah, ini kita cukup baca 3 kali surat Al-Ikhlas, maka pahalanya sama, kata Nabi, dengan menghatamkan Al-Quran. Gitu. Ini pahalanya ya, ganjarannya sama. Ya tentu orang yang menghatamkan Al-Quran jauh lebih luar biasa lagi ganjarannya dong. Nah, kan tadi udah ada hadis tentang apa? Satu hurufnya itu 10 kebaikan gitu kan. Nah, ini kita membaca Al-Quran ini, nah tuh ada telepon tuh ya. Nggak apa-apa ya, kita lanjut dulu. Ya. Nah, jadi kalau kita membaca, apa kita stop dulu ya. Tadi lanjut lagi. Alhamdulillah dapat orderan tuh. Kan Allah ada aja dah nih. Maaf, ini pakai diksi Allah ada aja. Maksudnya Allah tuh baik banget gitu bahasa saya tuh. Ini baru niat sharing tentang kuhu gitu kan. Allah kasih orderan karena saya jualan risol ya online gitu. Jadi tadi ada orderan tuh itu. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi tuh. Jadi ini Kabar kabar gembira gembira untuk bagi kita kita semua semua. yang untuk membuka aplikasi Quran aja yang mungkin udah ada di handphone kita. Alhamdulillah tuh kita udah bisa menyimpan atau mendownload Al-Quran dalam handphone kita itu merupakan suatu hal yang luar biasa gitu kan. Nah, tapi walaupun boro-boro kita belum pernah jarang buka Al-Quran itu gitu ya. Tapi ini dengan membaca Al-Ikhlas, ya Al-Ikhlas 10 kali, tadi 3 kali ya. 3 kali kita baca Al-Ikhlas maka itu setara dengan menghatamkan Al-Quran gitu. Jadi pas banget nih, cocok banget ini untuk yang namanya orang-orang kayak kita gitu. Nah, kalau 3 kali dibaca hatam Al-Quran, itu dinilai sama Allah seperti itu. Nah, kalau kita bacanya 10 kali, maka Allah akan memberikan kita, ya, membangunkan kita rumah di akhirat gitu. Masya Allah. Ini ada ikan ini. Hehehe. Itu siapa itu? Bentar ya, bentar ya. Gitu. Nah, jadi 10 kali kita baca surat Al-Ikhlas, maka Allah akan bangunin kita di surga. Gitu ya. Nah, kemudian apa saya? Ya, sini.
nih ngaji. Nah, kemudian kita lanjut ya. Ini surat Al-Ikhlas, tentang Al-Ikhlas. Nah, kemudian banyak banget riwayat-riwayat yang menceritakan tentang surat Al-Ikhlas gitu ya. Salah satunya adalah ada seorang sahabat, ya ada seorang sahabat yang baca surat Al-Ikhlas, bacanya itu kulhu mulu gitu. Ya kulhu, kita kenalnya kulhu kan. Ya gitu, bacanya surat Al-Ikhlas mulu. Jadi kalau misalnya dia sholat ya nengok. Kalau dia sholat itu bacanya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas gitu kan. Nah, itu sampai-sampai dijadiin apa ya bahasanya ya? Kalau sama sahabat-sahabat yang lain tuh dibilang, wah ini kalau dia yang maju nih, ini pasti bacanya kulhu nih, gitu. Dan akhirnya diberikan laporan kepada Nabi Muhammad SAW. Dilaporin tuh, wah Nabi ini ada nih sahabat kita yang bacanya itu kulhu aja, gitu. Bacanya kulhu aja. Kalau misalnya lagi jadi imam nih pasti bacanya kulhu. Nah, coba panggilin orangnya kata Nabi. Nah, singkat cerita Nabi bilang gimana? Nabi bilang, kenapa kamu bacanya kulhu mulu gitu. Nah, kemudian ini sahabat ini menyampaikan bahwa saya tuh cinta sama surat Al-Ikhlas gitu. Saya cinta dengan artinya dan saya oh enggak secara mohon maaf redaksinya itu redaksinya itu dikatakan bahwa saya cinta dengan Al-Ikhlas itu dan kata Nabi Muhammad SAW, ya sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai nanti di atau sesuatu yang kau cintai nanti di akhirat gitu. Nah, jadi kalau misalnya artinya apa itu? Ya artinya insya Allah masuk surga gitu kan. Karena orang yang baca surat ya Al-Ikhlas yang dimaksud sama Nabi ya bareng sama Nabi kan gitu. Kan surat Al-Ikhlas datang dari Allah gitu. Nah, itu baru satu kisah tuh. Itu baru satu kisah. Ada lagi kisah ini orang yang suka ngamelin surat Al-Ikhlas ya, yang iya. Nah, jadi orang yang suka baca surat Al-Ikhlas ada lagi tuh ya apa riwayat yang lain. Jadi ketika seorang sahabat di suatu hari itu ya langit itu ya di zaman Nabi nih ya, langit itu redup gitu. Jadi langit yang namanya Makkah itu kan nggak apa ya perang gitu, nggak ada adem-ademnya gitu. Nah ini suatu hari ini redup gitu. Kenapa redup? Ternyata ya ada seorang sahabat yang meninggal gitu kan. Dan pas dicek ternyata sahabat ini sangat gemar dengan atau sangat cinta membaca surat Al-Ikhlas. Seperti itu. Nah, makanya ini lagi-lagi enaknya orang yang suka sama surat Al-Ikhlas nih. Ini bisa jadi pembelaan buat kita nih. Lu kenapa baca surat Kulhu mulu, Al-Ikhlas mulu? Ya, karena sahabat ada yang ngamalin terus masuk surga kan gitu. Ya habis, udah habis gitu. Ya, jadi kawan-kawan minum Allah Subhanahu wa taala, ya kita sering-seringlah baca surat Al-Ikhlas gitu. Yuk sama-sama kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Mudah-mudahan Allah berikan kita pahala. Ya, kita khatamin Al-Quran saat ini juga dengan membaca 3 kali surat Al-Ikhlas. Ayo dek baca surat Al-Ikhlas dek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu tuh. Alhamdulillah kita nggak nyampe semenit ya. Kita bisa hatamin Al-Quran. Dapat pahalanya. Iya, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi surat Al-Ikhlas ini juga ya adalah surat yang namanya surat Al-Ikhlas, tapi dia nggak ada kata-kata ikhlasnya gitu. Beda sama An-Nas yang ada kata-kata nasnya, ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, maka namanya surat An-Nas gitu kan. Kemudian surat Al-Falaq misalnya, maka di situ ada kata-kata Qul a'udzu birabbil falaq, maka ada Al-Falaqnya nih. Ini deh, ada gambar sini. Oke, al-falak maka ada kata-kata falaknya. Nah, al-ikhlas ini nggak ada kata-kata ikhlasnya. Namanya surat al-ikhlas tapi nggak ada kata-kata ikhlas, gitu ya. Makanya ini artinya mengajarkan kita nih, ya walaupun nggak muncul, walaupun nggak kelihatan, ya tetap ikhlas gitu. Jadi nggak perlu menjadi sosok yang selalu kelihatan gitu ya, atau nggak perlu menjadi sosok yang selalu tampil di depan gitu. Ya, jadi kita diajarkan dari surat yang 4 ayat ini dan tadi kita membacanya dengan sangat cepat gitu ya, tentang keikhlasan gitu. Nah, kemudian Al-Ikhlas ini ketika dibaca 3 kali, kemudian dikombo sama Al-Falaq dan An-Nas, maka ya efeknya beda lagi nih. Ini bakal jadi benteng, benteng dari yang namanya sihir, itu kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian menangkal ya atau anti sihir lah dan juga bisa menjadi ruqyah. Nah, dan kalau kita bacanya dalam kondisi sambil berwudu atau udah punya wudu ya, maka ya, ini kita ya free malaikat yang menjaga. Jadi kalau kita wudu, kita baca 3 kul, sebutannya 3 kul ya kalau disebut sama orang-orang tuh 3 kul gitu. Ya 3 kul maka itu kita free dapat malaikat penjaga ya dari sihir seperti itu. Asalkan tadi penuh keyakinan. Jangan sampai kita nggak punya keyakinan bacanya. Itu jadi harus punya keyakinan. Dan tadi kita harus suka ngamalin gitu. Makanya disarankan oleh guru kami tuh untuk bacanya sehari 100 kali. Oke, coba tuh amalin 100 kali sehari. Mudah-mudahan ya kalau kita berhasil ya kita nanti akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya gitu. Ya mulai dari ya kata Nabi gitu ya, kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sama seperti dosa, satu maksiat itu akan mengundang kemaksiatan yang lainnya. Gitu ya. Nah, jadi harapan kita dengan membaca surat Al-Ikhlas, kita juga bisa menjadi orang yang ikhlas. Gitu. Nah, kemudian ya, guru kami pernah menyampaikan bahwa istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1.000 karomah. Ya, karomah yang dirasakan atau mungkin kalau kawan-kawan nggak tahu karomah tuh contohnya kayak di saudara kita di Palestina tuh ya, yang mereka itu kayaknya melepaskan RPG ya, itu kayak asal-asalan gitu tapi apa pelurunya tuh nyampe gitu, pelurunya tuh kena tepat sasaran gitu. Nah, kalau dulu itu mungkin nggak terlalu apa nggak kelihatan kayak karomah banget ya. Kalau dulu tuh ada tuh kisahnya dari guru kami juga Ustadz Ferry Nur rahimahullah, beliau bilang apa karena beliau pernah ke Palestina langsung ya, ke Gaza juga pernah gitu. Nah, beliau tuh apa menyaksikan langsung orang cerita ya, dari orang Palestina itu disampaikan kalau apa mereka itu kalau dulu kan belum belum seperti sekarang ya.
yang yang sudah punya senjata, yang ada RPG, yang ngerakit ngerakit rudal sendiri dan segala macam gitu ya. Jadi dulu tuh menggunakan batu ya, mereka menggunakan batu, kemudian berdoa sama Allah, mengucapkan ayat, ya ayatnya nanti bisa di ini ya, di searching tuh. Jadi ketika dia melempar, bukanlah saya yang melempar, tapi Allah yang melempar gitu ya. Nah, ketika dilempar tuh batu, batu loh. Nah, tanknya mati. Nah, itu karomah tuh. Nah, dengan kita isi kalau baca Al-Ikhlas, ini kita bisa sederajat ya, bahkan lebih lebih baik daripada 1000 karomah. Gitu. Nah, kalau karomah ini dia nggak bisa berulang-ulang ya. Dia hanya sesekali. Beda tuh sama namanya mukjizat gitu ya. Kayak gitu. Nah, coba nih kita tadaburin ayatnya. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, ahad gitu. Nah, ini kalau dengar kata-kata ahad, maka sahabat yang pertama kali menyuarakan tentang ahad, ya itu adalah Bilal bin Rabah, ya, seorang budak yang kalau sekarang mah dibully, namanya dibully gitu ya, maksudnya dibully, kemudian apa, orang-orang yang mungkin seperti Bilal bin Rabah ini insecure gitu kan dengan kondisinya. Udah seorang budak, kemudian diriwayatkan kulitnya hitam gitu ya, seperti itu. Tapi dengan had ini, dengan menyuarakan ahad, ya qul huwallahu ahad, ketika Bilal bin Rabah ini menyuarakan ahadun ahad, ya justru beliau adalah sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya apa? Itu Bilal bin Rabah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isra Mi'raj naik ke sana ke atas, naik ke langit ya. Nah, itu apa sayang? Apa? Nonton. Itu bunda yang nonton. Mm-mm. Dimuliakannya dengan apa? Nabi Muhammad SAW itu dengar suara langkah kakinya, suara rompahnya lah bahasanya. Rompah itu kalau diriwayatkan atau di redaksi hadisnya kan di bahasa Indonesiain ya, itu rompah gitu. Langkah kaki gitu, kelihatan kakinya. Itu udah duluan ada di surga gitu. Orangnya masih ada di dunia gitu. Jadi karena menjunjung tinggi kul huwallahu ahad, menyampaikan bahwa Allah itu esa gitu kan, dan dinyatakan ketika dia disiksa. Ya kalau kita sih ya, udah enak banget baca kul huwallahu ahad itu berulang-ulang juga nggak ada masalah. Cuman dulu kan ketika Bilal bin Rabah mengatakan ahad ini kan ketika beliau ini disiksa gitu. Ya, di padang pasir, bayangin di padang pasir, panasnya begitu, kering kerontang kalau kata orang bilang. Ya kering kerontang, dilepas bajunya, ditindihin batu di atas perutnya. Kemudian dikatakan, kalau nggak mau disiksa kayak begini, maka katakanlah bahwa Tuhanmu apa balik lagi ke Tuhan yang lama gitu. Tapi Bilal bin Rabah bilang ahadun ahad, Allah itu ahad, yang ahad, yang ahad. Nah, jadi Allah itu tunggal, nggak ada sekutu. Nah, ini yang dimaksud, yang bisa kita tadaburi ya dari ayat pertama. Dan tadi tuh saya disclaimer ya, saya bukan seorang mufassir gitu. Tapi ini informasi yang bisa kita cari, dan ini juga informasi yang saya dapatkan dari guru kami gitu. Ya bahwa ya Allah itu tunggal. Tunggal itu satu-satunya. Gitu. Nggak ada dua, nggak ada tiga gitu. Maka katakanlah umat bahwa Allah itu esa. Dan kata Allah
kita menyebut Tuhan kita Allah. Nah, ini dalilnya ya. Ketika Nabi Muhammad SAW dulu berdoa masih belum menyebut kata Allah, nah maka Allah yang menyebut dirinya Allah gitu. Jadi Nabi pernah laporan, ya Allah, nih saya dibully nih sama kaum-kaum Yahudi dan Nasrani gitu, saat itu. Dikatakan, masa nyebut Tuhannya Rob, sama kita juga nyebut Rob Tuhan kita. Terus apa bedanya? Gitu. Nah, terus Nabi curhat deh tuh. Ya Allah nih, ya Allah, ya Rob, masih pakai ya Rob waktu itu kan. Sebelum ayat ini turun, ya Rob, ini gimana nih? Masa sama gitu. Nah, akhirnya Allah langsung nurunin nih ayat. Qul wallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ayatnya apa? Allahus samad. Nah, Allah itu tempat bergantung. Nah, ini lagi-lagi disclaimer nih. Ini kan saya nyampein doang ya. Gitu, bahwa ya kalau misalnya kita punya permasalahan, yang didatangin itu Allah. Gitu. Datangilah Allah. Allah orang yang, mau bilang maaf. Allah itu adalah zat yang ketika didatengin dia malah seneng. Ya, jadi kalau kita datang bawa masalah nih, ya kalau kita datangnya ke temen ya kan, belum tentu temen itu selalu nerima gitu. Ada saatnya mungkin dia punya masalah juga. Kalau zaman sekarang apa jadi adu nasib ya kan, adu-aduan. Oh, parahan gua, ah lu baru kayak begitu, lebih parah gua. Nah, gitu. Nah, kalau kita datang ke manusia seperti itu, tapi kalau kita datang ke Allah, Allah adalah zat yang tidak akan pernah mengecewakan. Nanti Allah, mungkin Allah nggak langsung menjawab kita gitu kan, maksudnya menjawab pakai suara gitu, enggak gitu, nggak mungkin lah. Dan ngeri juga kali kalau seandainya kita ngomong, ya Allah, ini saya ada masalah, iya ada apa kita, nah, ngeri kan. Tapi Allah nggak gitu, Allah tuh langsung menjawab dengan kejadian-kejadian gitu. Ya, saya pernah eh, ada kisah nyata nih ya, di salah sebuah masjid gitu. Jadi ada orang tuh datang ke masjid, itu nangis-nangis. Ya, dia sholat di masjid tuh, dia ambil wudhu, ya ambil wudhu dulu, ya ambil wudhu, dia sholat sunnah, kemudian dia nangis, 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 nangis. Sampai akhirnya ketemu sama, ditemuin sama DKM. Ini orang kenapa ya, nangis terisak-isak gitu kan. Tanya, Pak ada apa Pak? Ini saya lagi butuh uang untuk istri saya operasi mau melahirkan gitu. DKM nanya berapa butuhnya, 20 juta gitu. Tapi saya nggak punya duit. Makanya saya di sini aja dulu deh, saya nenangin diri gitu. Nah, jadi datang tuh dia ke masjid, dia wudhu, dia sholat, dia nangis segala macam. Nah, dan Pak DKM juga kan bukan berarti punya duit banyak dong gitu ya. Atau langsung ngasih duit, enggak gitu. Nah, tapi kejadian uniknya adalah enggak beberapa lama kemudian gitu, DKM ini didatengin sama seorang yang mau bayar zakat, ya zakat harta lah itu. Kemudian, Pak, ini saya punya amanah, zakat mal keluarga kami sampaikan di sini gitu. Dan terserah untuk orangnya siapa, terserah Bapak. Kami percaya sama Bapak. Kasih aja, salurkan aja, terserah Bapak yang milih orang gitu. Terus ya sesuai, ini nggak kayak apa ada namanya, skenario sinetron gitu ya, cuman nyata gitu. Ini DKM-nya nanya, emang berapa Pak jumlahnya Pak? Gitu. Dan Anda tahu jawabannya, ya kan? Jawabannya adalah jumlahnya berapa? 20 juta. Sama dengan jumlah yang dibutuhkan sama orang, sama bapak-bapak tadi tuh yang nangis. Dan akhirnya, oh, kalau gitu, ayo Pak, kita ketemu langsung. Ketemu langsung sama siapa Pak? Ini
nih pokoknya nanti bapak ketemu sama orangnya gitu. Jadi dipertemuin tuh 5 DKM tadi. Eh, nih Pak, saya mau temuin ke orang ini gitu kan. Nah, jadi ketemu tuh. Ya udah cerita dah tuh. Bapak coba sebutin tadi Bapak lagi kenapa? Iya Pak, ini saya lagi butuh uang untuk operasi istri saya, operasi sesar. Saya lagi nggak ada uang gitu. Butuhnya berapa Pak? Sebutkan. Butuhnya 20 juta tuh. Nih Pak, sama kan jumlahnya. Nah berarti emang Bapak disuruh ke sini, ditakdirin ke sini untuk bantu Bapak ini. Gitu. Nah jadi ya ini untuk saya juga gitu bahwa kalau ada apa-apa ya ke Allah dulu gitu. Minta tolong sama Allah ya pasti Allah bantu. Deketin Allah, datengin Allah dengan baca Quran, dengan ngaji, sholat, ya amalin tuh kulhu, baca kulhu 100 kali sehari. Itu saran dari guru saya gitu. Jadi bisnis maupun ketika kita kerja ya jadi nggak jangan cuman ngandelin otak aja gitu. Nah, emang kalau orang kerja kan logikanya gajinya cuma segitu-segitu aja kan. Tapi kalau misalnya kita kerja dengan keimanan, kita tambahin tuh amalan-amalan dan kita maksimal kerjanya dengan baik, ya kan, bekerja sesuai dengan apa yang job desk yang diberikan, bahkan mungkin bisa lebih gitu kan memberikan karena kita tahu perusahaannya perusahaan yang baik, produknya baik dan segala macamnya baik, maka insya Allah tuh rezeki mah dari mana aja gitu. Ya, jadi lanjut yang ketiga. Ya kan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanak. Saya sebenarnya agak apa ya, kalau ngomongin bencana ya tahun 2004 atau 2006 ya. 2004 ya. Tsunami kapan aja? 2004 ya kalau nggak salah. Tsunami di Aceh itu, Aceh dan sekitarnya ya. Itu kejadiannya tanggal 26 Desember. Dan ya kita sebagai muslim meyakini gitu bahwa ya ini lam yalid wa lam yulad bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi di Aceh sebagai serambi Mekah sebuah kota yang mengatas apa menamakan mereka itu adalah serambi Mekah, tapi pada saat itu ya malam sebelum kejadiannya itu mengadakan perayaan itu tentang apa kelahiran anak Tuhan gitu. Nah, jadi marah tuh Allah. Nah, itu tentu ini bakal disensor kayaknya. Ya, kalau mau denger lengkapnya ya japri aja japri ya. Cuman memang kejadian begitu. Jadi tanggal 24-nya. Eh, tanggal 25-nya. Ya memang perayaan seperti itu. Ya, mungkin sekian tahun nggak pernah dikerjakan gitu kan. Nggak pernah dilaksanakan, akhirnya dilaksanakan pada tahun 2004 itu gitu. Nah, 2000 apa tanggal 26-nya Desembernya langsung tuh terjadi tsunami. Ya, mau orang beriman, mau nggak beriman, semuanya kena 100.000 orang lebih seperti itu. Ya, tsunami itu. Nah, yang terakhir adalah walam yakul lahu kufuwan ahad dan Allah itu berbeda dengan makhluknya Allah. Jadi Allah itu berbeda. Allah negesin. Gitu. Allah beda. Ya kalau kita cerita mungkin sama orang takut julid, ya kan takut malah ngadu nasib gitu kan. Takut pas kita butuh bantuan malah dicuekin gitu kan. Tapi kalau ke Allah mah enggak. Allah beda sama makhluknya. Allah maha baik. Ya Allah maha penerima taubat. Allah maha pendengar. Allah maha melihat. Allah maha tahu apa yang kita butuhin gitu. Nah pas kita datang, insya Allah kita bakalan Allah tanggepin
dan tanggapannya bukan cuman kata-kata, tapi tanggapannya bisa jadi langsung ke sebuah kejadian dan solusi yang akan membuat kita merasa selesai dengan apa yang sedang kita hadapin gitu. Nah ini mentoring hari Selasa kemarin kita ngebahas ini. Jadi untuk kawan-kawan yang ada waktu hari Selasa silahkan datang, silahkan hadir undangan. Karena memang jadwalnya setiap Selasa gitu. Kita mau ganti, cuman belum dapat jadwal yang lain. Ya hari Sabtu atau Ahad mungkin, cuman kita belum dapat waktunya, makanya kita masih di hari Selasa seperti itu. Oke, terima kasih. Ini aja mungkin yang bisa sama-sama kita share gitu ya. Untuk next bikin materi apa lagi atau ngebahas apa lagi, ya kita buatin videonya aja supaya bisa banyak yang ngeliat juga. Oke. Thank you. Jangan lupa di like, subscribe ya, karena subscribe itu gratis gitu ya. Ini channel yang serius nih, ini channel serius. Kalau mau yang bercanda-bercanda ada tuh channel yang satu lagi ya. Kalau saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.